Lanjut ke bab 11 yang berjudul Ivan dan Elena. Rombongan bujang di dalam mobil itu yang dikemudikan oleh Thomas terus melaju ke arah selatan. Setelah menaiki KRL, mereka terus mengemudikan mobilnya menuju ke perumahan. Setibanya di sana, mereka sampai di satu perumahan. Perumahan itu sampai di halaman suatu rumah. Rumah itu tidak besar, melainkan halamannya yang sangat luas, yang ditumbuhi oleh beberapa tumbuhan. Mereka semua turun dari mobil dan mengetok pintu rumah. Akhirnya seorang laki-laki tua keluar dari dalam rumah itu. Dia sangat terkejut akan kehadiran rombongan itu. Dia tidak mengenali seluruhnya, hanya Maria saja yang dia kenali. Laki-laki itu bernama Ivan. Adapun bergegas memanggil istrinya yang bernama Elena. Lalu rombongan itu pun dipersilakan untuk masuk dan bermalam di sana. Elena, sang istri, membuatkan kue bolu untuk tamunya. Ivan mengangguk-angguk setelah mendengar apa yang baru saja Maria dan rombongannya alami. Lanjut ke bab 12, memanggil bantuan. Di sini yang Maria dan rombongannya mulai tidur dengan sangat lelap. Lain halnya dengan Bujang. Bujang meminta izin kepada Ivan untuk meminjam salah satu komputernya. Akhirnya Bujang pun masuk ke dalam ruang kerja Ivan dan menghubungi dua orang kontak sahabatnya, yaitu Yukihiko dan juga Wade. Pada keesokan paginya mereka sarapan. Lalu ketika Thomas telah pergi kembali ke Inggris. Dia mendatangi Inggris untuk menghadiri salah satu seminar dan berjanji akan kembali lagi. Sedangkan Maria dan Bujang membantu Ivan dan Elena yang membuka toko di seberang rumah mereka. Mereka menjual berbagai macam buah dan sayuran yang baru saja mereka petik dari kebun. Lanjut ke bab 13, The Femme Kelly. Ketika Bujang dan Maria sedang membantu Ivan dan juga Elena, sedangkan Saloma juga Junior, mereka berdua sedang memeriksa jeep dan persenjataan yang diberikan oleh Ivan. Dan satu buah mobil van pun merapat ke halaman toko mereka. Bujang melihat ada satu keluarga yang terdiri dari satu kakek, satu nenek, satu ayah, satu ibu, dan juga dua anak.
Dua anak itu, satu anak laki-laki dan juga satu anak perempuan. Mereka berenam berbelanja di toko Ivan dan Elena. Akan tapi Bujang sudah merasakan firasat buruk. Akhirnya dia memerintahkan Maria untuk segera bergulingan menghindar. Begitu juga dengan Ivan dan Elena. Sedangkan Junior yang juga sama merasakan firasat, dia menyuruh Saloma, gurunya, untuk segera naik ke atas mobil jeep lalu beranjak pergi. Ketika mereka keluar dari halaman belakang rumah Ivan dan Elena, akhirnya Bujang juga Maria pun segera naik ke atas mobil itu dan meninggalkan halaman rumah Ivan juga Elena. Terus melintas di jalanan aspal. Satu keluarga itu mengikuti mereka. Melintasi jalanan beraspal hingga sampai di SPBU. Di sana Junior yang mengemudikan mobilnya masuk ke dalam SPBU dan segera memerintahkan rekan-rekannya untuk masuk ke dalam kantin yang terletak di SPBU itu. Sedangkan adu tembak pun terjadi. Bujang sangat terkejut ketika mengetahui bahwa mereka adalah satu keluarga pembunuh bayaran, karena Natasha di St. Petersburg menginginkan kepala Maria, Bujang juga Saloma yang masing-masing dihargai 50 juta dolar. Setelah melakukan perlawanan, kedua orang nenek kakek itu berhasil terkapar oleh tembakan Junior, disusul oleh sang ayah dan ibunya yang terkena tembakan Saloma dan juga Bujang. Tersisalah dua anak kecil itu. Bujang namun mereka memiliki senjata yang sangat hebat, juga bom. Kali ini situasinya menjadi terbalik. Maria, Bujang, Saloma juga Junior terdesak, dan di saat itulah sebuah mobil sedan merapat ke SPBU itu. Lanjut ke bab 14, kalian merindukanku. Mobil itu segera mengeluarkan senjata dan membuat kedua anak itu tepar. Akhirnya dia pun memberikan isyarat bahwa segera naik ke dalam mobil van, karena mobil jeep yang diberikan oleh Ivan dan Elena sudah rusak, dibuat hancur oleh para keluarga pembunuh bayaran itu. Akhirnya Bujang dan Maria juga Saloma serta Junior sangat senang karena yang datang itu membantu mereka adalah Thomas yang sudah kembali. Dan Thomas menyerahkan topi koboi kepada Saloma sebagai ganti saat terbang ketika mereka adu speed bersama pasukan Black Widow. Setelah itu mereka pun meninggalkan SPBU itu, dan tak lama dari itu 2 mobil polisi juga 2 helikopter memeriksa tempat tersebut. Lihat ke bab 15, melintasi perbatasan. Di bab ini Thomas yang mengendarai mobil terus
melintas ke arah selatan. Hingga di perempatan mereka bertemu dengan sekelompok polisi yang menghadang mereka. Akan tetapi Bujang melarang Thomas juga rekan-rekan yang lainnya untuk melawan. Akhirnya mereka pun dibawa oleh polisi itu ke kantor terdekat dan dipenjara. Bujang juga Maria ditahan di satu sel, sedangkan Junior, Saloma juga Thomas ditahan di satu sel yang berbeda dengan Bujang. Sementara itu, Yuki, Kiko, Wet, mereka pun telah tiba di bandara Beijing. Mereka mengendarai satu mobil van dan Yuki, Kiko berusaha melacak lokasi Bujang. Akan tetapi ketika mereka mendapatkan lokasi Bujang, mereka sebelum sampai di kantor polisi itu, Yuki, Kiko melewati pameran salju yang diadakan tahunan oleh pemerintah. Akhirnya Yuki, Kiko mendesak White untuk mampir dulu ke sana, dan mereka pun mampir ke sana. Bab ke-16, pemuda yang takut wanita. Pada bab ini diceritakan bahwa Bujang menatap Maria yang menunduk terduduk di dalam sel penjara. Maria mengatakan bahwa jika Bujang ingin pernikahan itu dibatalkan, maka dia bisa menyerahkan gelang manik-manik tersebut. Bujang pun bertanya, apakah itu tidak apa-apa? Bukannya gelang manik-manik itu adalah bukti atau leluhur gelang leluhur bangsa Mongolia yang diwarisi oleh ibunya, juga leluhur sebelumnya. Maria mengatakan iya, namun dia tidak ingin pernikahan itu dilakukan karena terpaksa. Sementara itu di sel yang lain, Saloma sedang mengomel. Dia mengomel masalah mengapa Bujang tadi tidak melawannya. Padahal jika mereka melawannya, mereka dapat lolos dari situ dan tidak masuk ke dalam sel penjara. Sedangkan Junior hanya duduk takjim melihat ke pintu keluar kantor polisi. Sedangkan Thomas, dia hanya tertawa. Santai Tuan Saloma, kita akan keluar dari sini. Maksudmu? Akhirnya Thomas pun mengeluarkan kartu namanya dan mematahkan kartu nama itu. Dan dia ketika itu juga meneteskan satu cairan dalam ke gembok tahanan, gembok sel. Jadi ketika itu juga cairan itu melahap seluruh gembok sel hingga terbelah dua. Akhirnya mereka pun dapat meloloskan diri. Saloma bertanya, bagaimana kau melakukannya? Ini adalah antisipasi Thomas, karena setiap Thomas ada di serial buku ini, dia selalu saja dibuat masuk penjara oleh penulisnya. Ketika Bujang dan Maria sedang asik bercakap-cakap hingga pipi mereka berdua memerah, disitulah Thomas datang dan mengatakan bahwa, maaf Tuan dan Nyonya, bukannya saya ingin mengganggu waktu romantis kalian, tapi apakah kalian ingin keluar bersamaku atau tetap berdiam diri di situ, di dalam sel ini? Bujang yang melihat kehadiran Thomas pun sangat
senang, dan Thomas pun akhirnya membebaskan dua rekannya itu dan menggunakan mobil polisi untuk keluar dari kantor polisi itu, di mana kepala polisi itu telah menelpon salah satu pimpinannya di Beijing untuk menyerahkan Bujang dan rekan-rekannya itu kepada Natasha. Namun hal itu gagal ia lakukan. Sedangkan kepala polisi setempat berhasil mereka borgol dan mereka pun lari menggunakan mobil polisi itu. Ketika mereka melintasi pameran salju tahunan tersebut, sebenarnya mereka telah papasan dengan mobil yang dikendarai oleh Wade juga Yuki Kiko. Akan tetapi mereka tidak sadar, begitu juga sebaliknya. Lanjut ke bab 17, benteng terakhir. Di sini Maria mengarahkan Thomas untuk menuju ke daerah barat daya. Di sana mereka akan menuju benteng terakhir atau markas yang dibuat oleh Ontet. Setibanya di sana, mereka langsung duduk dan meminum serta makan dari kulkas yang terletak di sana. Benteng itu terletak di tengah-tengah pohon cemara yang di setiap sisinya dipenuhi oleh salju. Dan tak lama dari situ, ketika mereka sedang asik berbicara, Yuki, Kiko, Wade pun telah selesai dari sana. Mereka melihat kepala polisi itu yang terikat. Tidak ada gunanya lagi, kata Kiko. Mereka telah pergi. Ketika Wade memutar-mutar mobilnya di sekitar sana, lalu mereka melihat rombongan 8 truk tentara yang 4 truknya membawa tentara-tentara yang menggunakan 4 lumpur-lumpur yang ditutup oleh lumpur-lumpur, sedangkan 4 truknya adalah membawa tank. Dan Wade, Yuki, Kiko mengikuti mereka. Dan tidak lama setelah itu, Maria menyampaikan kepada rekan-rekannya bahwa tombol darurat teraktif. Ada penyusup yang masuk ke kawasan mereka. Lalu Thomas juga Maria segera naik ke lantai 2 untuk melakukan penyerangan. Sedangkan Salama juga Junior menahan dari pintu utama. Maria lari ke ruang monitor untuk mengomentari para rekan-rekannya, sedangkan Thomas menuju ke jendela sebelah kiri, sedangkan Bujang menuju ke jendela sebelah kanan. Adu tembak dengan para tentara itu pun terjadi. Beberapa kali Maria mengaktifkan pertahanan benteng, juga menyerang mereka dengan senjata-senjata rahasia. Lanjut ke bab 18, bantuan tiba. Di sini ketika 4 tank itu ingin membantu para tentara itu, 1 tank tertinggal di belakang. Pintu tank itu dibuka oleh Wade, lalu penggunanya dihabisi oleh Wade, dan mereka pun segera menaiki tank itu dan menembak 3 tank lainnya menggunakan turret tank dan menembaki beberapa tentara dari belakang. Sedangkan Yuki Kiko berada di samping moncong turret. Mereka menggunakan
senjata M40 untuk membantu serangan Bujang. Akhirnya seluruh tentara itu berhasil dibereskan dan mereka pun saling bertemu. Akhirnya Salonga juga White menggunakan satu truk tentara itu, sedangkan satu truk lainnya dikendarai oleh Junior. Sedangkan Bujang, Thomas, Maria, Yukihiko mereka menggunakan mobil van yang sebelumnya dikendarai oleh White. Lihat ke bab 19. Tidak pernah sekolah. Pada bab ini diceritakan bahwa Salonga yang berbicara dengan White. Mereka mengatakan bahwa memang Bujang itu sangat hebat. Kuakui Tuan White. Kuakui White, ujar Salonga. Aku yang tidak sekolah pun tahu akan hal itu. Dia dapat menjadi pemimpin yang hebat dan paham ahli strategi. Lanjut ke bab 20, konsultan hati. Di bab 20 ini diceritakan bahwa Bujang yang menasihati Salonga yang menasihati Bujang. Bahwa segala sesuatu itu harus diperhitungkan. Lanjut ke bab 21, bagaimana mereka tahu. Dalam bab ini diceritakan bahwa Thomas yang bertanya kepada Bujang, bagaimana para pembunuh bayaran itu, yang termasuk satu keluarga pembunuh bayaran, juga para tentara itu mengetahui posisi mereka dengan sempurna dan dengan waktu yang sangat cepat. Posisi mereka dapat diketahui. Bujang berusaha memutar otaknya, namun tetap saja tidak menemukan jawabannya. Akhirnya dia pun menggeleng. Satu mobil itu dibuat bingung bagaimana caranya para pembunuh bayaran itu tahu di mana posisi mereka berada. Lanjut ke bab 22, kisah cinta Tuan Salonga. Pada bab ini kembali diceritakan bahwa Salonga yang sedang berbicara dengan White, dia menceritakan kisah cintanya. Mengapa seperti itu? Karena White bertanya apakah Salonga tidak mempunyai istri atau anak, karena usianya yang saat ini sudah 60 tahun. Salonga pun menceritakan kisah cintanya. Dulu ketika usianya masih 20 tahun, ketika dia ingin melakukan suatu misi, menyeberangi dari Tondo ke salah satu kota di Filipina, dia harus menyeberangi sebuah kapal feri. Di kapal feri itulah dia bertemu dengan satu perempuan yang menurutnya sangat cantik. Dia bernama Sampaguita, atau artinya melati. Setiap beberapa kali Salonga ke sana, dia selalu saja bertemu. Sampaguita berkuliah di kota yang saat ini Salonga datangi. Namun ketika Salonga ingin
menembak sang Paguyota. Di sanalah sang Paguyota menitipkan satu amplop kepada Salonga, meninggalkan satu amplop. Amplop itu adalah berisi undangan pernikahan sang Paguyota. Walaupun di awal amplop dikatakan sang Paguyota itu juga tertarik atau jatuh cinta kepada Salonga, namun sudah lebih dulu oleh salah satu rekan kuliahnya. Di sana Salonga sangat hancur rasanya, dan selama 20 tahun setelahnya dia tidak pernah mendatangi kota itu. Hingga pada suatu hari dia ada misi kembali menuju ke kota itu. Dia pun menaiki ferry dan bertemu dengan sang Paguyota. Namun kini berbeda. Sang Paguyota dan 4 orang anaknya serta 2 orang cucunya sedang menaiki kapal feri itu. Dia ingin mengambil berkas atau menyelesaikan profesi menjadi guru, dan dia telah pensiun. Lanjut ke bab 23, fase 7 atau fase 7. Di sini posisi mereka, Bujang dan rombongan menggunakan mobil di depan, disusul oleh Wat dan juga Salonga yang menggunakan truk, disusul lagi di belakang mereka adalah Junior. Di spion kaca, Junior melihat beberapa iring-iringan mobil, dan dia pun segera membanting mobilnya ke arah kiri, menyusuri rimbunan rumput ilalang. Sementara itu 7 mobil elit yang terdiri dari Renault dan juga Dodge Charger melaju cepat di jalanan. Mereka menurunkan kaca mobil dan mengeluarkan mengeluarkan salah satu senjata dan menembak Salonga yang truk Salonga di depannya. Batman mengatakan kepada Salonga bahwa di bawah tempat duduk Salonga terdapat sebuah senjata yang berupa M40. Mereka pun adu tembak pun terjadi di jalanan. Melihat situasi yang tidak menguntungkan, Watson juga ikut membantu setir ke arah kiri, menerobos rimbunan rumput ilalang itu. Sedangkan Bujang dan rombongannya sangat kebingungan mengapa Junior juga Wet membawa kedua truk itu menuju ke rumbunan semak belukar, dan akhirnya mereka pun menyadari bahwa 7 mobil elit itu sedang mengejar mereka. Akhirnya Bujang pun juga memerintahkan pada Thomas untuk mengikuti juga membanting ke arah kiri, menerobos rumpunan semak belukar. Namun 7 rombongan pembunuh bayaran menggunakan mobil elit itu juga ikut menghampiri mereka dan terbagi menjadi 3 bagian. 4 mobil mengejar Salonga dan juga Wet, sedangkan 3 mobil lainnya mengejar Bujang dan juga rombongan. Ketika Bujang dan rombongan terdesak di dekat jurang, mereka pun langsung membanting setir ke arah kiri, dan mereka sangat kebingungan. Sedangkan Yuki Hiko memecahkan kaca belakang dan berusaha menahan serangan tembakan lawan. Di saat itulah ketika ban mereka tertembak oleh musuh dan mereka tidak dapat berjalan lagi, mobil mereka tidak dapat berjalan lagi. Di saat situasi gini itulah Junior muncul dan menabrak kedua mobil di hadapannya menggunakan truk.
Kedua mobil itu terjungkal ke dalam jurang, sedangkan satu mobilnya berada di belakang Junior. Lalu dia pun langsung memundurkan truk yang dia kendarai dan mobil itu terlempar. Ketika pengguna mobil itu ingin keluar dari mobil, Yuki dan Kiko pun cepat menembakinya hingga terkapar di sana. Dan setelah itu Thomas, Bujang, Yuki, Kiko juga Maria naik ke truk yang dikendarai oleh Junior. Lalu mereka pun kembali menerobos rimbunan semak belukar. Di sisi lain, Fast Seven yang tersisa hanya 4 mengejar White juga Salonga. Di sana akhirnya Salonga yang dari tadi meladeni tembakan mereka hingga membuat kaca mobil mereka pecah berantakan, mengalami kesulitan karena peluru yang di senjata yang dia bawa telah habis pelurunya. Ketika White ingin membanting setirnya ke arah kiri dan melaju beberapa meter, dia menabrak salah satu batu besar hingga mobilnya tidak bisa digunakan lagi, hingga mobil truk itu terguling. Ketika White dan juga Salonga sedang berlindung, ketika 4 mobil elit itu menghampiri mereka dan siap melepaskan tembakan, disitulah Junior tiba dengan menghantamkan depan truk itu ke 2 mobil. Kedua mobil elit itu terbanting, sedangkan mobil yang lainnya dengan cepat sebelum menghindar, Junior memundurkan mobilnya lalu membanting setir ke arah kanan dan menabrak 2 mobil lainnya. Ketika 4 orang pengemudinya ingin keluar dari mobil yang telah hancur dan yang telah penyok di sana sini dan akan meledak karena akinya bocor, di sanalah Kiko dan juga Yuki menembaki mereka hingga terkapar. Setelah Salonga juga White naik ke atas truk yang dikendarai Junior, hanya berjarak 200 meter dari tempat kejadian, mobil itu pun mati, truk itu pun mati karena beberapa kali mengalami hantaman. Pada akhirnya mereka semua harus berjalan kaki. Lanjut ke bab 24. Kami terlalu cantik untuk berjalan kaki. Di sini Yuki dan juga Kiko mengomel kepada Bujang dan juga yang lainnya karena sangat jauh dari tempat mereka berjalan kaki hingga sampai ke jalan beraspal tadi. Jarak tempuhnya sekitar 20 km dan mereka harus berjalan kaki sejauh itu. Yuki dan juga Kiko mengomel bahwa mereka adalah orang yang sangat cantik dan tidak pantas untuk mengomel. Namun omel mereka itu tidak ditanggapi dengan yang lainnya karena yang lainnya pun juga sudah letih. Akhirnya mereka sampai di pinggir aspal. Namun malam itu tidak ada siapa-siapa yang melintas di sana, melainkan satu mobil tua yang dikendarai oleh seorang nenek. Bujang pun meminta tumpangan kepada nenek itu. Akhirnya nenek itu pun menyanggupinya dan mereka pun segera naik ke dalam mobil nenek tersebut. Lanjut ke bab 25. Kakek, nenek, dan radiasi nuklir. Di sana mereka diajak ke rumah sang nenek dan bertemu
suaminya, yaitu kakek. Namun di perumahan itu sangatlah sepi dan beberapa bangunan rumahnya banyak yang hancur. Bujang pun bertanya kepada sang kakek juga nenek, mengapa hal itu bisa terjadi. Sang nenek dan juga kakek menjelaskan bahwa perumahan yang mereka kini tempati adalah bekas bom nuklir terkena bom nuklir saat Perang Dunia Kedua dulu. Dan perumahan itu terkena radiasi nuklir, walaupun tidak seluruhnya, hanya setengah dari perumahan itu. Namun tetap saja para penghuni rumah-rumah itu meninggalkan untuk mencari tempat perlindungan yang lebih aman. Sedangkan mereka berdua tidak pindah karena itu adalah rumah satu-satunya mereka. Dan banyak suka duka di dalam rumah itu. Makanya mereka tidak pergi meninggalkan rumah itu. Diceritakan juga bahwa hewan pun tidak ada di sana. Mereka bertahan hidup dengan membeli bahan pokok ke kota. Satu-satunya hewan yang dapat hidup di redaksi nuklir itu hanyalah kecoa saja.